Wa in nawaita ba'da hazfin ma huzif fal baqi yasta'mil bima fihi ulif. Wa in nawaita, jika mengira-ngirakan siapa kamu, ba'da hazfin, setelah adanya pembuangan, mengira-ngirakan ma terhadap huruf hudzifa yang telah dibuang apa ma, fal baqiya maka terhadap lafaz yang tersisa istakmil perlakukanlah siapa kamu bima dengan hukum ulif yang telah diketahui apa ma fihi dalam al baqiyah. Setelah adanya pembuangan dalam kurung tarhim, jika kamu mengira-ngirakan huruf yang telah dibuang, maka lafaz yang sisa diperlakukan sebagaimana asal, sebagaimana sebelum adanya pembuangan. Waj'alhu in lam tanwi mahzufan kama laukana bil akhiri wad antum mima. Waj'alhu, dan jadikanlah siapa kamu terhadap al-baqiyah in lam tanwi jika tidak mengira-ngirakan siapa kamu mahzufan terhadap huruf yang dibuang kama laukana sebagaimana ada apa al-baqiyah bil akhiri di posisi akhir itu mima dijadikan penyempurna apa al-baqi wad'an secara asal. Dan jadikanlah lafaz yang tersisa jika memang kamu tidak mengira-ngirakan huruf yang dibuang sebagaimana dia berada di akhir secara asal. Fakul alal awwali fi samudaya samu wa yasami ala sanibia. Fakul, maka ucapkanlah siapa kamu alal awwali menurut yang pertama fi samuda pada lafaz samud ya samu terhadap ucapan ya samu wa yasami dan terhadap ucapan ya sami alasani menurut versi yang kedua biya dengan ya di akhir. Maka sesuai dengan cara baca yang pertama, pada lafaz samuda diucapkan ya samu. Sedangkan menurut cara baca yang kedua, caranya bacanya adalah ya sami. Wal tazimil awwala fika muslima wa jawizil wajhaini fika maslama. Wal tazim, dan wajibkanlah siapa kamu al awwala terhadap cara baca yang pertama fika muslima pada contoh muslimatun, artinya wanita muslimah. Wajawiz, dan perbolehkanlah siapa kamu al wajah ini terhadap dua cara baca fika maslama pada contoh maslamatun. Wajibkanlah cara baca yang pertama pada contoh muslimatun dan perbolehkanlah dua cara baca pada contoh maslamatun. Nah, ini konsekuensi setelah tarhim, konsekuensi setelah adanya pembuangan huruf. Nanti ada dua cara pandang, ada dua cara baca yang konsekuensinya akan berbeda. Cara pandang yang pertama adalah proses tarhim kan membuang huruf akhir ya. Huruf akhir yang telah dibuang ini dikira-kirakan ada. Karena dikira-kirakan ada, maka huruf yang sebelum huruf yang dibuang, berarti huruf sisa ya, huruf dari lafaz yang tersisa yang masih ada, itu diibaratkan seperti posisi awal dia sebelum adanya pembuangan. Sehingga contoh samudu kita panggil ya samudu ketika adanya proses tarhim menjadi ya samu. Begitu. Berarti kan huruf yang dibuang adalah dal, kemudian huruf akhir yang tersisa adalah wawu. Maksudnya huruf akhir dari lafaz yang tersisa adalah wawu. Karena sebelum pembuangan dal, wawu ini sukun, ya samudu kan sukun ya.
maka setelah pembuangan dal pun wawunya tetap sukun dan tidak diganti oleh huruf lain, sebagaimana tidak ada pembuangan dal. Karena kita mengira-ngirakan, maksudnya meskipun dal telah dibuang tapi kita kira-kirakan lagi, sehingga dengan pengira-ngiraan huruf yang dibuang ini, lafaz yang tersisa pun cara bacanya sama persis seperti tanpa ada pembuangan. Begitu. Sedangkan cara baca yang kedua, setelah pembuangan itu huruf yang dibuang tidak dikira-kirakan, sehingga nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan cara baca yang pertama. Karena lafaz yang tersisa itu diibaratkan huruf akhirnya menempati posisi akhir secara asal. Maksudnya contoh samudu, dengan kita membuang dal karena proses tarhim menjadi ya samu, kita statuskan samu itu memang asalnya begitu. Seperti ya memang asalnya seperti itu, seperti tidak ada pembuangan sama sekali. Jadi pembuangan itu memang ya sudah dianggap selesai. Artinya huruf yang dibuang ini tidak dikenang sama sekali, sehingga yang huruf akhir dari lafaz yang sisa itu disetatuskan sebagaimana huruf akhir secara asal. Berarti menurut cara baca yang kedua ini, ketika kita ucapkan ya samudu, kemudian kita proses tarhim menjadi ya samu, ini perlu ada pengubahan. Wawunya harus diganti ya, dan mim selaku huruf sebelum wawu yang diganti ya harus diganti kasroh menjadi ya sami. Begitu. Kenapa tidak bisa ya samu? Karena dalam bahasa Arab itu tidak ditemukan isim mu'rob yang huruf akhirnya wawu dan sebelumnya berharokat dhammah. Ya samu itu kan isim mu'rob, tapi kok huruf akhirnya wawu dan sebelumnya dhammah. Ini tidak ada dalam bahasa Arab, dalam kosakata Arab satupun yang semacam itu. Sehingga untuk menyesuaikan dengan kaidah umum ketiadaan isim mu'rob yang kondisinya semacam tadi, maka wawunya harus diganti ya. Dan otomatis harokat mim diganti menjadi kasroh menjadi ya sami. Kenapa? Karena ya samu itu sudah disetatuskan wawunya adalah huruf akhir, gitu. Kenapa disetatuskan sebagai huruf akhir? Karena tidak ada pengira-ngiraan, karena tidak ada pengenangan terhadap huruf dal yang telah dibuang. Ya. Itu perbedaan cara baca yang pertama dan cara baca yang kedua dalam contoh samudu yang dijadikan munada kemudian kena proses tarhim. Untuk cara baca yang pertama, karena masih mengira-ngirakan huruf yang dibuang, bacanya ya samu. Untuk cara baca yang kedua yang sudah tidak mengenang huruf yang dibuang, maka cara bacanya adalah ya sami. Begitu juga dalam contoh muslimatun. Muslimatun ini kan taknya itu adalah tak pembeda antara mu'anas dan muzakkar. Kalau muzakkar muslimu, kalau mu'anas muslimatun, ya. Ketika muslimatun ini dijadikan munada menjadi ya muslimatu dan kena proses tarhim menjadi ya muslima, maka cara baca yang berlaku hanya cara baca yang pertama, yakni mengira-ngirakan huruf yang dibuang, mengira-ngirakan tak marbuto yang dibuang, sehingga cara bacanya ya muslimah. Karena kalau kita perbolehkan cara baca yang kedua, berarti bacanya ya muslimu. Kenapa? Karena setelah pembuangan tak mim
yang statusnya di akhir itu diposisikan seperti huruf akhir yang sebenarnya. Kalau diposisikan sebagai huruf akhir yang sebenarnya, otomatis cara bacanya dhammah. Sebab yang namanya munada mufrad yang nakiroh maksudah itu harus mabni dhammah, ya muslimu. Kalau dibaca ya muslimu, otomatis ini akan serupa dengan muslim laki-laki. Ya muslimu tujuannya adalah memanggil wanita muslim dengan adanya proses tarhim yang asalnya ya muslimatu. Tapi dengan kita ngomong ya muslimu, ini pendengar akan bingung. Dia manggil wanita muslim dengan adanya proses tarhim atau dia memanggil laki-laki muslim. Kan itu akan menimbulkan kesamaran, kebingungan terhadap pendengar sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu dalam lafaz muslimatun ketika dipanggil, ketika dijadikan munada, maka cara baca yang berlaku adalah cara baca yang pertama. Sehingga cara bacanya ya muslimah gitu setelah adanya proses tarhim. Nah, berbeda dengan contoh maslamatun. Kalau maslamatun ini kan taknya bukan tak pembeda antara mudzakkar dan muannas. Makanya boleh untuk cara baca yang pertama atau cara baca yang kedua. Kalau cara baca yang pertama berarti ya maslama. Kalau cara baca yang kedua berarti ya maslamu. Ya. Kenapa ya maslama? Karena masih mengira-ngirakan tak yang dibuang. Kalau masih mengira-ngirakan tak yang dibuang, otomatis mimnya itu statusnya bukan akhir. Ditetapkan sebagaimana tidak ada pembuangan tak. Kan ya maslamatu, mimnya fathah. Berarti setelah adanya pembuangan tetap ya maslama. Kenapa tetap ya maslama? Karena masih mengira-ngirakan huruf yang dibuang. Sedangkan cara baca yang kedua ya maslamu. Kenapa ya maslamu? Karena asalnya kan ya maslamatu, taknya dibuang, dan pembuangan ini tidak membuat taknya dikenang. Taknya tidak dikira-kirakan sama sekali, sehingga mimnya itu statusnya seperti huruf akhir yang sesungguhnya. Karena disetatuskan seperti huruf akhir yang sesungguhnya, maka dia wajib terbaca dhammah. Sebab itu adalah nakiro maksudah. Yang namanya munada mufrad yang berupa nakiro maksudah itu wajib mabni dhammah, ya maslamu. Gitu. Dan dua-duanya diperbolehkan karena tidak menimbulkan kebingungan. Gitu.